Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat maut yang menjelma dalam wujud seorang laki-laki kepada Nabi Musa alaihi salam. Malaikat meminta agar Nabi Musa alaihi salam menjawab panggilan Tuhannya dan berkata, "Jawablah panggilan Tuhanmu." Ini berarti bahwa ajalnya telah tiba dan saatnya telah dekat. Kisah ini adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dan malaikat maut. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa dukung channel kami dengan mensubscribe, like, komen positif, dan juga share. Baiklah, kita lanjutkan. Dikisahkan dalam buku Kisah-Kisah Sahih dalam Al-Quran dan As-Sunnah karya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, Nabi Musa alaihi salam memiliki temperamental yang cukup tinggi. Karenanya dia menempeleng wajah malaikat maut dan merusak matanya. Karena seandainya dia dalam wujud aslinya, yakni malaikat, niscaya Nabi Musa alaihi salam tidak akan mampu menempelengnya, tidak akan bisa. Malaikat maut kembali kepada Allah untuk mengadukan apa yang diperolehnya dari Nabi Musa alaihi salam dan berkata, "Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang menolak mati." Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan matanya dan berfirman kepadanya, "Kembalilah kamu kepada hambaku." Lalu kembalilah malaikat ke Nabi Musa alaihi salam dan menyampaikan pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala, "Apakah kamu ingin hidup? Jika kamu ingin hidup, maka letakkanlah tanganmu di punggung sapi jantan. Rambut yang tertutup oleh tanganmu itulah umurmu yang tersisa. Satu rambut 1 tahun, maka ajal Nabi Musa alaihi salam sama dengan jumlah rambut itu. Dengan itu Nabi Musa alaihi salam mendapatkan kehidupan yang panjang. Jika Nabi Musa alaihi salam melakukan itu, niscaya dengan tidak menutup kemungkinan dia tetap hidup sampai hari ini." Akan tetapi, manakala Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada malaikat maut tentang apa yang ada di balik kehidupan panjang tersebut, malaikat menjawab, "Maut atau kematian." Maka Nabi Musa alaihi salam memilih yang dekat, apa yang ada di sisi Allah bagi para rasul dan nabinya serta hamba-hambanya yang soleh adalah lebih baik dan lebih kekal. Jika roh para syuhada berada di perut burung hijau yang berterbangan di kebun-kebun surga, memakan buah-buahnya, minum dari sungainya, dan berlindung di lampu-lampu yang bergantungan di atap arsy Allah, maka kehidupan para nabi dan rasul adalah di atas semua itu. Apa yang didapat oleh Nabi Musa alaihissalam seandainya dia hidup sampai hari ini, dia pasti memikul kesulitan-kesulitan dunia dan ujian-ujiannya. Dia akan menyaksikan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sepanjang sejarah yang membuat pikiran sibuk dan hati bersedih. Bukankah dia lebih baik berada di Rafiqil A'la dengan para rasul dan para nabi menikmati kenikmatan surga daripada hidup di rumah kesengsaraan dan ujian? Nabi Musa alaihissalam diminta untuk memilih dan dia telah memilih kembali kepada Allah daripada kehidupan yang lama dan panjang. Apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, dan akhirat lebih baik daripada dunia. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah pada waktu ruhnya dicabut agar didekatkan kepada tanah yang suci sejauh lemparan batu. Permintaan Nabi Musa alaihissalam ini adalah wujud kecintaannya kepada tanah suci yang bercokol di dalam jiwanya, sehingga dia meminta dikubur di perbatasannya, dekat dengannya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mematikannya di tanah suci, karena dia mengetahui bahwa Allah mengharamkannya atas generasi di mana Nabi Musa alaihissalam berasal. Ini sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka kepada perintah Tuhan mereka agar masuk tanah suci seperti yang telah Allah tulis untuk mereka. Mereka berkata, "Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran surat Al-Maidah ayat 24. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menulis atas mereka kesesatan selama 40 tahun di gurun Sinai. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doa Nabi Musa alaihi salam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwa kuburan Nabi Musa Alaihissalam terletak di pinggiran tanah suci di dataran pasir merah. Seandainya beliau di sana, niscaya beliau menunjukkan tempat itu kepada sahabat-sahabatnya. Apa yang dapat diambil pelajaran dari kisah tersebut? Kisah ini menunjukkan bahwa sebelum nyawa para nabi dicabut, mereka diberi pilihan antara terus hidup atau berpindah kepada rahmatullah. Bagaimana Musa diberi pilihan. Aisyah telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada waktu beliau sakit menjelang wafatnya, "Ya Allah, Rafiqul A'la." Aisyah mengerti bahwa beliau diberi pilihan, maka beliau memilih. Yang kedua adalah kemampuan malaikat menjelma dalam wujud manusia. Bagaimana malaikat maut yang mendatangi Musa dalam wujud manusia. Pelajaran yang ketiga adalah kematian adalah hak dan pasti. Jika ada yang lolos dari maut, tentulah mereka adalah para nabi dan rasul. Pelajaran yang keempat, kedudukan Musa di sisi Allah. Musa menampar malaikat maut hingga rusak matanya. Kalau saja bukan karena kemuliaan Musa di hadapan Allah, mungkin malaikat akan membalasnya dengan keras. Pelajaran yang kelima, keberadaan kubur Nabi Musa alaihissalam di tepi perbatasan tanah suci, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui tempat kuburnya. Beliau menunjukkan sebagian alamat kuburnya, yaitu di tepi jalan di tanah pasir merah. Pelajaran yang keenam, keinginan Musa agar kuburnya dekat dengan tanah suci dan diperbolehkan saja bagi siapa saja yang ingin mati di tanah suci. Dan pelajaran yang ketujuh, tanah suci yang diberkahi memiliki batasan. Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendekatkan kuburnya darinya sejauh batu dilempar. Karenanya Musa dikubur di luar dan di pinggirannya. Demikian, semoga dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Saksikan terus video-video kisah hikmah yang lebih menarik lainnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen positif, dan juga share. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.